Denny Lanzaat bicara peluang Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia. FIFA Matchday, Estella Lupati targetkan cetak gol ke gawang Arab Saudi. Oleh Romani kagum lihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang. Laga timnas Indonesia versus Bahrain. Semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK. Nyaris cetak gol. Usai Ragnar Oratmangoen ditarik keluar karena cedera menit ke-85. Kabar buruk dari Thailand, Ronaldo Kuateh jalani operasi ACL dan harus absen panjang. Denny Lanzaat bicara peluang Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia. Jairo Riedewald disebut-sebut menjadi pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Denny Lanzaat mengakui terbuka jika Jairo Riedewald bergabung. Jika terserah kami, dia akan bergabung dengan kami, kata Denny Lanzaat, dilansir dari Football Premier. Dia diterima, kata ex-pemain Feyenoord itu. Lanzaat menilai pemain yang sudah ada saat ini sudah baik, akan tetapi ia tak menutup kemungkinan untuk menambah pemain lagi. Pemilihannya bagus, para pemain telah bermain dengan baik sejauh ini, kata Lanzaat, tetapi penambahan pemain juga diterima. Para pemain yang bermain di luar negeri merupakan nilai tambah bagi tim kami, ujarnya. Jairo Riedewald adalah pemain 28 tahun yang berposisi sebagai gelandang. Ia saat ini memperkuat klub Belgia, Royal Antwerp. Jairo Riedewald bergabung dengan Royal Antwerp pada Agustus 2024. Sebelumnya ia bermain untuk klub Inggris, Crystal Palace di Premier League dari 2017. Pemain kelahiran Haarlem itu adalah jebolan Ajax. Ia sempat ke Indonesia saat masih bersama Ajax. Jairo Riedewald memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Ibunya merupakan keturunan Belanda Indonesia. Ia juga memiliki darah Suriname dari pihak ayahnya. Jairo sebenarnya sudah pernah memiliki 3 caps di timnas Belanda. Akan tetapi, ia masih bisa membela timnas Indonesia karena sejumlah aturan. Seorang pemain bisa membela timnas lain meski sudah 3 kali membela sebuah tim nasional, asalkan bukan masuk kategori resmi level A internasional, seperti Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia. Jairo memperkuat Belanda saat berlaga di kualifikasi Piala Eropa. Selain itu, Jairo saat membela Belanda masih berusia di bawah 21 tahun. Saat itu, ia baru berusia 19 tahun. Nyaris cetak gol. Usai Ragnar Oratmangoen ditarik keluar karena cedera menit ke-85. Nasib buruk harus dialami pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bersama FC Vedender di kasta teratas Liga Belgia, Jupiler Pro League, 2024 sampai 2025. FC Vedender bertandang ke markas Oud Heverlee Leuven pada pekan ke-32, Sabtu, 15 Februari 2025. Ragnar Oratmangoen dipasang sebagai starter di posisi gelandang tengah. Ia tampil apik, bahkan nyaris mencetak gol. Jalannya pertandingan, Dender unggul lebih dulu pada menit ke-9 lewat gol Mohamed Berte. Leuven menyamakan kedudukan pada menit ke-30 oleh gol Hasan Kurucay. Kemudian, Dender kembali unggul pada menit ke-39 lewat gol David Hernchar. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Dender. Pada babak kedua, Dender terlihat akan memenangi pertandingan pasalnya hingga menit ke-80. Leuven gagal mencetak gol Lago. Akan tetapi, pada menit ke-85, Ragnar Oratmangoen terlihat kesakitan. Nampaknya Ragnar Oratmangoen mengalami cedera ringan. Ia pun diganti oleh Noah Mbamba. Setelah Ragnar Oratmangoen ditarik keluar, Dender kebobolan 2 gol. Leuven mencetak gol penyeimbang kedudukan pada menit ke-89 oleh Sibbe Schrijvers. Skor menjadi sama, kuat 2-2. Pada menit ke-90, Leuven mencetak gol ketiga oleh Jovan Mijatovic. Pertandingan berakhir, FC Vedender kalah 2-3 dari Leuven. Dengan hasil ini, FC Vedender berada di posisi ke-10 dengan 31 poin. Leuven berada di posisi ke-9 dengan 32 poin. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen akan segera dihadapkan dengan pertandingan putaran ketiga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Ragnar Oratmangoen tak bisa bermain saat melawan Australia karena akumulasi kartu kuning.
Kabar buruk dari Thailand, Ronaldo Kuateh jalani operasi ACL dan harus absen panjang. Sebagai informasi, Ronaldo Kuateh kini berkarir di Thailand. Awalnya, pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan klub Liga 1 Thailand 2024-2025, Muangthong United. Ronaldo Kuateh resmi menjadi bagian Muangthong United pada bulan Agustus tahun lalu. Hanya, Ronaldo Kuateh jarang mendapat kesempatan bermain. Pemain berposisi sebagai winger itu hanya tampil sekali di Liga 1 Thailand 2024-2025. Ronaldo Kuateh kemudian dipinjamkan ke Mahasaraham FC pada bulan Januari 2025. Mahasaraham FC merupakan tim yang bermain di Liga 2 Thailand. Sayang, nasib malang kembali dialami Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh sejauh ini belum mendapat kesempatan bermain dan justru harus menjalani operasi akibat cedera ACL. Kabar ini diumumkan langsung oleh Mahasaraham FC melalui akun Instagram resmi klub. Mahasaraham FC menjelaskan bahwa Ronaldo Kuateh menderita cedera ketika sedang menjalani latihan. Ronaldo Kuateh diproyeksikan harus menepi selama 6 bulan untuk menjalani pemulihan. Update cedera, Fumin Kayota dan Ronaldo Kuateh menjalani operasi ACL dan meniskus. Kedua pemain mengalami robekan ACL selama sesi latihan awal pekan ini. Mereka menjalani operasi pada tanggal 15 Februari 2025 di Rumah Sakit Udon Thani. Setelah prosedur, mereka akan menjalani program rehabilitasi dan terapi fisik selama sekitar 6 bulan, tulis Mahasaraham FC. Sementara itu, Ronaldo Kuateh sebelumnya juga sempat menderita cedera ACL. Hal tersebut terjadi ketika Ronaldo Kuateh memperkuat timnas U22 Indonesia melawan Lebanon pada April tahun 2023. FIFA Matchday, Estella Lupati targetkan cetak gol ke gawang Arab Saudi. Pemain timnas putri Estella Lupati menargetkan mencetak gol dan memberikan kemenangan bagi Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Arab Saudi yang dijadwalkan pada Kamis, 20 Februari. Tujuan pertama saya cetak gol untuk Indonesia. Itu sebenarnya prioritas terbesar saya dan tentu saja menang bersama tim juga, kata Estella menjalani sesi latihan terakhir di lapangan sepak bola UNESA, Surabaya, Sabtu. Meskipun menjadi pemain terakhir yang bergabung dalam pemusatan latihan, Estella mampu beradaptasi dengan baik bersama tim, meski harus menghadapi suhu panas di Surabaya. Ia mengaku kondisi stamina masih terjaga, karena selama ini juga masih merumput di Belgia. Namun ia akan tetap berupaya agar ke depan menjadi semakin baik. Jadi harus terus berjuang, ujar pemain yang saat ini bergabung dengan klub wanita teratas di Liga Belgia, SV Women itu. Lebih lanjut, Estella menilai kualitas timnas putri Indonesia saat ini telah meningkat signifikan dan merasa percaya diri bisa menghadapi Arab Saudi. Kami sangat bagus, kami berkembang bersama. Setelah turnamen, kami terus berjuang, kami memiliki harapan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi saya pikir kami memiliki tim yang sangat-sangat bagus, kata mantan pemain Amsterdamse FC yang berkiprah di kompetisi kasta ketiga sepak bola wanita Belanda itu. Estella Lupati lahir di Amsterdam pada 14 November 2003, memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berdarah Belanda Maluku, sementara ibunya berdarah Belanda Argentina. Karier sepak bolanya dimulai di Akademi Buitenvelder di Amsterdam selama 3 tahun, sebelum bergabung dengan Jongtelstar Vrouwen. Kemampuan dribbling yang cepat dan lari yang baik menjadikannya salah satu pemain yang menarik perhatian. Pada Januari 2025, Estella resmi bergabung dengan klub Liga Belgia, SV Women, dan memulai debutnya pada 3 Februari lalu saat menghadapi KAA Gen Ladies. Ole Romeni kagum lihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang. Momen itu terjadi tatkala Romeni belum berstatus sebagai warga negara Indonesia alias WNI. Pemain anyar Oxford United itu sempat menonton secara langsung pertandingan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain menyaksikan laga skuad Garuda, Romeni juga menyempatkan main sepak bola bersama dengan anak-anak di salah satu kompleks perumahan yang terletak di Jakarta. Momen tersebut ia ungkapkan pada kanal YouTube Star Football dan video short YouTube @goalsports93. Romeni merasa terharu dengan kehidupan toleransi yang masih dijunjung tinggi di Indonesia. Secara tiba-tiba, permainan Romeni dan anak-anak berhenti saat azan berkumandang di sekitar lapangan.
Anak-anak yang menganut agama Islam pun menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat asyar di masjid. Sangat menakjubkan. Saat tempat ibadah berbunyi, suara azan, semua anak-anak yang bermain pergi ke sana. Sholat, kata Ole Romeni. Ex-pemain FC Utrecht itu menyebut ketika anak-anak lainnya sholat berjamaah, ada 2 anak bernama Mikael dan Badon yang tidak ikut pergi ke masjid. Tampaknya, Mikael dan Badon bukan penganut agama Islam. Lantas, kedua anak itu pun menemani Romeni dan berbincang-bincang di tepi lapangan. Di lapangan, tersisa hanya saya dan 2 orang anak yang bernama Mikael dan Badon. Tutur Romeni. Aku tanya, kenapa tidak ikut yang lain? Mereka menjawab, mereka beragama Kristen. Aku kagum dengan toleransi di sini sangat kuat, tandas pemain yang resmi menyandang status WNI pada 8 Februari 2025 tersebut. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK. Sejak November 2024, Timnas Indonesia tidak menggunakan SUGBK untuk menggelar laga internasional. Pada ASEAN Cup 2024 lalu, skuad Garuda memilih menggunakan Stadion Manahan, Solo sebagai home base selama fase grup. Setelah itu, tidak ada agenda yang melibatkan Timnas Indonesia dalam jangka waktu lama. Agenda terdekat bakal tersaji pada 25 Maret 2025. Saat Timnas Indonesia menantang Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar event Timnas Indonesia, tak ada pertandingan Liga 1 yang digelar di GBK sejak November 2024. Mengingat lamanya waktu jeda, pengelola stadion atau PPK GBK langsung melakukan perawatan rumput. Lestarindo Soccer Field langsung ditunjuk untuk menangani rumput GBK. Sebelumnya, Lestarindo jadi aktor di balik kemegahan rumput GBK saat Timnas Indonesia menantang Argentina pada Juni 2023 lalu. Sebulan sebelum laga lawan Bahrain digelar, Erick Thohir langsung bergerak cepat. Erick Thohir datang untuk memantau kesiapan rumput GBK. Pria 54 tahun tersebut tidak datang sendiri. Orang nomor 1 di PSSI tersebut juga ditemani oleh Wamensesnek, Juri Ardiantoro, dan Dirut PPK GBK, Adi Kusumo. Dirinya ingin memastikan bahwa rumput GBK siap digunakan untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Laga tersebut bakal jadi salah satu penentu kelolosan skuad Garuda ke ajang Piala Dunia 2026. Tentu, rumput terbaik harus disajikan agar tim asuhan Patrick Kluivert dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya di lapangan. Meninjau persiapan rumput di Stadion Gelora Bung Karno bersama Wamensesnek, Pak Juri Ardiantoro, dan Dirut PPK GBK, Pak Adi Kusumo. Tulis Erick Thohir dalam kanal Instagram pribadinya. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno siap menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Maret mendatang. Lanjutnya, Erick Thohir mengapresiasi pihak Lestarindo Soccer Field yang sudah bekerja keras untuk melakukan perawatan intensif atas rumput GBK. Dirinya berharap bahwa Timnas Indonesia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di rumput baru GBK. Lestarindo Siamo Soccer Field yang saat ini menangani rumput di lapangan Stadion GBK akan berusaha keras dengan intensif agar rumput bisa maksimal, tulis Erick Thohir. Dan Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat bertanding, lanjutnya. Skuad Garuda kini masih duduk di posisi ketiga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengoleksi 6 poin dari 6 laga. Gantikan striker Timnas Wales, Ole Romeni bikin kemajuan, Marcelino Ferdinand menghilang. Ole Romeni membuat kemajuan di Oxford United saat melawan Portsmouth FC pada Championship di Kasam Stadium Sabtu, 15 Februari 2025. Ole Romeni kali ini mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Calon penyerang Timnas Indonesia itu masuk dalam skuad berada di barisan cadangan. Pada babak pertama, Oxford United mampu menahan Portsmouth dengan skor 0-0. Akan tetapi, pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, Oxford kebobolan oleh gol Andre Dozzell. Kemudian, pelatih Oxford United Gary Rowett memasukkan Ole Romeni pada menit ke-66.
Mantan pemain FC Utrecht itu menggantikan Mark Harris. Harris dipasang sejak menit pertama sebagai penyerang tengah. Meski melakukan pergantian di lini serang, Oxford United tak mampu menyamakan kedudukan. Oxford United justru kebobolan pada menit ke-90+6 oleh Mark O'Mahony. Pertandingan ditutup dengan kemenangan Portsmouth 2-0 atas Oxford United. Meski Oxford United kalah, ini sebuah kemajuan bagi Ole Romeni. Ia mendapatkan menit bermain sekitar 30 menit. Sebelumnya, Ole Romeni hanya berada di bangku cadangan saat bermain imbang melawan Derby County. Ole juga hanya mendapat 3 menit bermain saat kalah 0-1 dari Burnley, lalu masing-masing mendapatkan 11 menit bermain saat bermain imbang melawan Bristol City 1-1 dan Stoke City 0-0. Sementara, Marcelino Ferdinand belum kembali masuk tim senior Oxford United. Terakhir kali, ex-pemain Persebaya itu masuk skuad pada November 2024. Saat itu 4 kali tercatat masuk skuad senior di Championship. Sementara itu, Oxford United saat ini berada di posisi ke-16 klasemen Championship dengan 38 poin. Mereka terpaut 5 tingkat dari zona degradasi. 3 tim zona degradasi dihuni oleh Derby County, 29 poin, Plymouth, 28 poin, dan Luton, 27 poin. Sementara, 2 tim yang saat ini di zona promosi langsung ke Premier League ialah Sheffield United, 70 poin, dan Leeds United, 69 poin. Selanjutnya, Oxford United akan bertandang ke markas West Brom pada 22 Februari 2025. Seleksi timnas U17 dan U20 putri di Surabaya selesai. Lanjut TC ke Jepang dengan undang 2 pemain diaspora. Pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki, menyatakan seleksi pemain U17 dan U20 berjalan dengan baik. Pemilihan pemain itu dilakukan untuk menghadapi laga FIFA Matchday kontra Arab Saudi pada tanggal 20 Februari mendatang di Jeddah. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemusatan latihan TC di Jepang yang berlangsung pada tanggal 2 Februari hingga 9 Maret 2025. Di tahap awal, selesai diikuti 52 pemain yang terdiri dari 28 orang tim U20 dan 24 dari tim U17. Setelah sebulan seleksi berjalan, sebanyak 24 pemain dipilih untuk melanjutkan TC ke Jepang. Menurut Vivin Cahyadi Sungkono, penanggung jawab Timnas Putri Indonesia, keberangkatan ke Jepang bertujuan memperkuat kerjasama dan peningkatan kualitas tim. Di sana, Garuda Pertiwi akan berlaga dalam kompetisi antar universitas yang bakal dimulai pada 25 Februari 2025. Timnas Putri Senior direncanakan akan membawa 18 pemain ke Jeddah yang terdiri dari 12 pemain senior dan 6 pemain hasil seleksi tim U20 dan U17. Menurut rencana, TC di Jepang juga akan mengundang 2 calon pemain diaspora yang sama-sama berusia 19 tahun. Mereka adalah Jenna de Jong, striker yang bermain di klub Liga 2 Belanda, NAC Breda Women, dan Felicia de Zeeuw, yang bermain di posisi gelandang dari ADO Den Haag. Program TC di Jepang ini merupakan bagian dari persiapan mengikuti ASEAN Women's Championship 2025. Pemusatan latihan di Jepang diyakini Mochizuki akan menambah skill pemain karena dirinya sudah menyiapkan program latihan yang sangat intensif. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambutnya selesainya seleksi pemain timnas U17 dan U20 putri di Surabaya. Dia meminta agar para pemain memanfaatkan kesempatan yang didapatkan. Patrick Kluivert bahagia, pemain termahal timnas Indonesia, sepanjang sejarah makin eksis di Liga Eropa 2024 sampai 2025. Setelah keluar masuk ruang perawatan sejak November 2024, Mads Hilgers akhirnya kembali bermain sebagai starter bersama sang klub FC Twente. Momen itu tersaji saat FC Twente menjamu klub asal Norwegia, Bodo Glimt di leg I playoff 16 besar Liga Eropa 2024 sampai 2025, Jumat 14 Februari 2025, dini hari WIB. Mentas sebagai bek tengah dalam pola 4-3-3, Mads Hilgers mendapatkan nilai 6,4 dari laman statistik Hoscoret. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt.
Pekan depan, gantian FC Twente yang tandang ke markas Bodo Glimt di leg 2 playoff 16 besar Liga Eropa 2024-2025. FC Twente hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Jika lolos 16 besar, lawan yang dihadapi FC Twente bukan kaleng-kaleng. Klub peringkat 3, Eredivisie 2020 3-2024 ini akan menantang salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Jika tidak mengalami cedera lagi, Mads Hilgers dipastikan siap membela timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Baik dalam pola 2 atau 3 back, tenaga Mads Hilgers akan diandalkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semenjak mengambil sumpah WNI pada akhir September 2024, Mads Hilgers sudah 2 kali membela timnas Indonesia. Hasilnya dalam 2 laga itu, skuad Garuda imbang 2-2 dengan Bahrain dan kalah 1-2 dari China. Karena itu, anak bontot dari 2 bersaudara ini dijamin membidik kemenangan dalam 2 laga kontra Australia dan Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert sendiri membidik 4 angka kontra Australia dan Bahrain. Di saat bersamaan, Jay Itzes dan kawan-kawan dijamin memburu 6 angka kontra lawan-lawan mereka pada Maret 2025. Hal itu jelas demi memperbesar peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dua striker diaspora, anyar asal Australia, gabung TC Timnas U17 Indonesia. 2 striker diaspora asal Australia, Jamie Gani dan Alamar Wijaya, gabung TC Timnas U17 Indonesia di Yogyakarta. Skuad Timnas U17 Indonesia terus mengasah kemampuan di pemusatan latihan TC Yogyakarta sebagai persiapan Piala Asia U17 2025. Saat ini, pasukan Nova Arianto menjalani TC di Yogyakarta sejak 1 Februari yang akan berlangsung hingga 25 Februari mendatang. Persiapan sudah kita mulai sejak tanggal 1 Februari. Sejak tanggal 1 Februari, kita sudah mulai persiapan kami di TC tahap kedua, setelah tahap pertama kita lakukan di Bandung, kata Nova Arianto. Selanjutnya, kita tahap kedua dilakukan di Yogya. Fokus kami di Yogya ini fokus ke peningkatan fisik dasar pemain, termasuk meningkatkan massa otot pemain, karena kita melihat bagaimana kita satu grup dengan Korea, Afghanistan, sama Yaman. Di TC Yogyakarta, Nova Arianto juga mengonfirmasi 2 pemain diaspora berposisi striker dari Australia telah bergabung ke timnas U17 Indonesia. Mereka adalah Alamar Nehal Wijaya dan Jamie Gani. Alamar merupakan pemain di klub Gold Coast United, sedangkan Jamie Gani adalah pemain Raya Dalmere Lions. Nova Arianto juga memastikan kedua pemain sudah memiliki paspor Indonesia. Ia masih melihat bagaimana kedua pemain ini bisa berkontribusi untuk timnas U17 Indonesia. Ya, kita masih lihat. Sekali lagi, saya memberikan kesempatan kepada semua pemain Indonesia yang mempunyai paspor Indonesia, atau pemain yang ada di Indonesia, atau pemain yang berlatih di luar, kata Nova. Saya mau lihat mereka diuji, coba apakah mereka bisa bantu kita nanti. Tambahnya, untuk menjajal kemampuan seluruh pemain, Timnas U17 Indonesia juga menyiapkan uji coba sebanyak 3 kali di Yogyakarta. Harga pasaran terbaru Pratama Arhan di klub Bangkok United yang langsung cetak 2 assist. Apakah ada kenaikan harga pasaran Pratama Arhan usai dirinya tampil gacor? Arhan sendiri diketahui baru gabung ke Bangkok United pada awal 2025. Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United pada 7 Januari 2025. Bek berusia 23 tahun itu didatangkan usai kontraknya habis di Suwon FC. Arhan pun mendapat kontrak panjang di Bangkok United. Pemain andalan timnas Indonesia itu dikontrak hingga 30 Juni 2028. Sejauh ini, Arhan pun sudah mentas di 7 laga bersama Bangkok United dalam berbagai kompetisi. Dari 7 penampilannya, dia bisa mencetak 2 assist. Hasil Sydney FC versus Bangkok United. Pratama Arhan assist, sang klub jaga peluang lolos ke perempat final AFC Champions League. 2. Assist pertama Arhan tercipta di laga kontra Rayong FC dalam lanjutan Liga Thailand 2024-2025. Berkat kontribusinya, Bangkok United tahan imbang Rayong United kala itu dengan skor 2-2. Kemudian, umpan ciamik Arhan juga berbuah gol saat Bangkok United hadapi Sydney FC di babak 16 besar leg 1 AFC Champions League
2024-2025. Assist Arhan lagi-lagi membawa Bangkok United tahan imbang lawan dengan skor 2-2. Dengan kinerja apiknya di Bangkok United, berapa harga pasaran Pratama Arhan? Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran Arhan kini berada di kisaran 2,61 miliar. Arhan berada di urutan ke-22 dalam daftar pemain dengan harga pasaran tertinggi di Bangkok United. Pemain dengan harga pasaran tertinggi di klub itu adalah Richairo Zivkovic dengan 13,04 miliar.